Salam sehat, Mas. Ya, selamat pagi Mbak Dini, apa kabar? Selamat pagi. Ya, di Buriku belakang kita seger-seger, ada apa itu Mas. Mbak Dini? Nopo kuwi ya buriku, waduh. Ini Aku ada di antara itu kah? bukan, itu yang ngambil foto di belakang saya itu Oh, kan yang Mbak ngambil Dini. foto di belakang Bapak itu aku. Ya. Kurang dhuwur sithik. Yo, wes. Arepe cerita apa ki? Mau cerita apa nih? Pagi ini cerita yang luar biasa yang berurusan Ya, dengan para baik. lansia. Teman-teman walaupun baru sedikit tapi kita mulai saja, kita komitmen pada waktu. Ya, betul. Nanti ada tuan rumah sendiri, jadi kita mulai saja sekarang. Ya. Ini kami sampaikan bahwa semakin bertambahnya usia kita, kok bertambah terus ya, tidak berkurang. Bertambah terus ya. Ya, paling nanti berhenti. Nah, mudah-mudahan masih lama kita bisa beramal. Amin Pak. Dan Masih banyak tugas Pak, masih lama banyak Pak. tugas yang belum kita selesaikan. Iya, tapi kita harus tetap sehat ya Pak. Tetap sehat, tetap semangat, Amin. tetap optimis ya. Iya, betul. Dari fungsi dari sejumlah bagian tubuh ini akan menurun dengan sendirinya ya. Betul. Mana kulitnya juga makin keriput ya. Kondisi ini bisa meningkatkan risiko berbagai gangguan kesehatan di tubuh kita. Termasuk ada penyakit yang namanya osteoartritis atau kita singkat saja sebagai OA. Nggak usah OE, itu kan orang Inggris. Sebagai salah satu jenis dari radang sendi. OA tadi itu radang sendi. OA tak boleh disepelekan ya, yaitu berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan itu 1 dari 10 orang Indonesia itu menderita penyakit ini. Di antaranya kita-kita ini juga bisa jadi ya. Dan lansia atau senior itu adalah kelompok yang paling rentan untuk mengalami OA tadi itu. Seberapa serius nih penyakit OA ini? Yuk kita simak ulasannya berikut ini. Apa itu penyakit OA itu? OA itu ada seperti osteoartritis tadi bisa terjadi saat tulang rawan yang menjadi bantalan antara sendi-sendi di lutut mulai menipis ya. Ada bantalannya itu sehingga lokasi antar sendi menjadi lebih dekat. Akibatnya rasa nyeri tak tertahankan bisa muncul ketika sendi-sendi tersebut digunakan untuk bergerak ya, tulang sama tulang bersenggol-senggolan ya. Jadi akhirnya enggak enak. Apa ya kira-kira Mbak Dini penyakitnya kenapa sih OA ini? Penyebabnya ya? Ya, osteoartritis ini adalah salah satu jenis radang sendi yang sering terjadi pada orang lanjut usia. Aku udah lanjut belum ya? Dan karena itu penyakit ini digolongkan penyakit gangguan kesehatan degeneratif. Wah, sama ya sama hipertensi dan diabetes ya. Iya, sama itu. Osteoartritis lebih banyak menyerang wanita. Hati-hati wanita-wanita daripada pria. Selain karena usia, penyakit ini juga dapat dipicu beberapa faktor. Apa itu faktornya ya? Faktornya diantaranya adalah kegemukan atau obesitas, berat badan tidak ideal yang cenderung gemuk ini bisa membuat sendi-sendi itu terutama ada yang di lutut itu mendapat tekanan karena beratnya badan kita itu lebih banyak dia. Juga penyebabnya karena cedera mungkin ya. Kondisi ini bisa disebabkan oleh aktivitas fisik yang berlebihan, terutama yang bertumpu pada lutut. Kalau cuma naik sepeda kirim barang ke sana sini nggak apa-apa ya Mbak Ji ya. Oh ya. Seperti mengangkat beban, jongkok, apalagi ya Mbak Jini. Atau menderita penyakit lain Mas. Kalau ada penyakit lain pasti orangnya akan cepat terkena ini, terutama radang sendi, mempunyai risiko lebih tinggi untuk terserang OA. Iya. Gejalanya apa wae Mas? Ilustrasi mengenai tulang rawan yang semakin menipis tadi itu ya. Tanda-tanda dari penyakit osteoartritis itu sangat beragam, tetapi secara umum itu masih terpusat di sekitar sekitar lutut ya. Seperti apa Mbak Dini? Ya nyeri pada tempurung lutut, wah ya nyeri banget. Terus sensasi panas kayaknya ada panas-panas gitu loh Pak. Terus pembengkakan yang menyebabkan lututnya kaku tuh, bangun tidur kaku tuh. Suara berdenyit, kadang-kadang pas naik bunyi keletek. Gitu. Sampai gitu ya. Tersebut muncul secara bertahap. Stadium 1 muncul benjolan kecil yang mengeras di sekitar lutut. Nah,
Stadium 2 benjolan osteofit mulai berkembang dan tulang rawan berangsur menipis. Waduh. Yang stadium ketiganya itu tulang rawan itu mulai mengalami kerusakan yang masif. Jadi menyulitkan untuk menekuk lutut saja sulit. Berjalan dan berlari juga sulit. Untuk sholat juga sulit. Nah, stadium keempatnya yang terakhir, ruang di antara tulang dan sendian lutut terus menyempit. Akibatnya apa? Cairan sinovial yang berfungsi sebagai pelumas alami juga berkurang dia. Ini menyebabkan tiap gesekan antar sendi akan terasa sangat menyakitkan. Penanganannya gimana nih Mbak Dini? Penanganannya ya sebelum memberikan penanganan dokter atau melakukannya kita harus MRI guna mengetahui struktur dan tulang di lutut, Mas. Sedangkan untuk pengobatannya terdiri dari 2 jenis, yaitu kira-kira ya, obat-obatan anti nyeri itu bisa ibuprofen, acetaminophen, atau juga suntikan steroid dan asam hyaluronat. Ya, Pak. Pulpen bisa juga pulpen. Terus pencegahannya penyakit apa? Penyakitnya gimana Mbak Dini? Nah, penyakit OA itu ada gangguan kesehatan yang bersifat artinya kondisi ini lebih dipengaruhi oleh faktor usia, Mas. Oh, ya. Yang bisa dilakukan adalah memperlambat gejalanya, yaitu dengan cara apa? Jaga berat badan yang badannya. Tapi saya seneng makan nih gimana? Saya seneng makan. Seneng makan ya. Udah seneng makannya waktu muda aja, sekarang iya betul. Tapi dibatasi. Betul. Ya, setiap on dari berat tubuh kita itu mampu memberikan tekanan pada lutut. Jika berat badan tak terkontrol, tulang rawan yang menjadi bantalan sendi di lutut bisa rusak dan pecah. Waduh. Terus kontrol gula darahnya. Oh iya, pengaruh ya itu ya. Pengaruh semua itu Pak. Kadar gula darah yang tinggi di dalam tubuh juga bisa mempengaruhi kesehatan tulang. Glukosa yang berlebihan dapat mempercepat pembentukan molekul-molekul tertentu yang membuat tulang rawan menjadi kaku. Oh, jadi glukosa juga sampai segitunya ya, harus hati-hati ya. Pak. Tulang rawan yang kaku sangat erat kaitannya dengan pembengkakan di sekitar sendi yang membuat ruang geraknya akan semakin terbatas. Jadi kita harus gimana ya? Kita mungkin yang ketiga adalah kita harus rutin olahraga ya. Dengan rutin berolahraga, luangkan waktu 30 menit setiap hari untuk melakukan gerakan-gerakan ringan seperti jalan santai di sekitar rumah. Yang keempat, minimalkan cedera. Cedera memang tak bisa dihindari, tapi kita bisa meminimalisir risikonya dengan memperhatikan aktivitas yang dijalankan. Ya, saat melakukan kegiatan berat misalnya, jangan bebankan bobot tubuh pada lutut saja, tapi sebar ke bagian tubuh lain. Ini akan menghindarkan kita cedera lutut. Tetap jaga kesehatan. Dan silakan Mbak Dini. Nah, itulah ulasan lengkap tentang osteoartritis yang perlu kita tahu. Menerapkan langkah-langkah pencegahan di atas akan bisa memperlambat munculnya gejala penyakit ini. Ayo, saya mau berikan latihannya. Mau ikut semua? Mbak Dini, saya tampilkan dulu gambar yang perlu diketahui teman-teman ya, saya kira ya. Pak. Bisa kelihatan gambar ini? Coba dijelaskan Mbak Dini. Ya, begitu. Jadi kalau kita ada ini yang jadi masalah adalah lutut ya Mas. Lutut yang paling sering karena dia yang menumpu beban berat kita paling besar. Lutut harus kita berikan kekuatan di paha dan betis. Nah, ini nanti akan saya berikan senamnya, bagaimana cara memperkuat paha dan betis serta bokong. Oh iya. Nah, itu dia. Ya, jadi itu adalah latihannya. Yang pertama kita tidur, ya. Terus yang kedua itu adalah kita nanti lihat aja latihannya ya. Langsung latihan aja Mbak Dini. Langsung latihan Mbak Dini. Ya, langsung latihan karena waktunya sangat sempit sekali. Background-nya saya background dibuang. Ya. Oke. Yuk, silakan tiduran. Saya belokkan ke sini, ke sini. Itu ada tempat saya latihan. Bisa lihat?
Saya tidur ya. Biar jelas, buang saya sendiri. Kita lihat. Ya. Kurang ke sini. Cukup, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Cukup. Ya, cukup. Ya. Oke ya. Silakan dilihat. Peluk 1, 2, 3. Latihan begini lakukan 10 kali atau 20 kali bergantian. Dipeluk ya. Iya. Dada, dipeluk. Yang kedua, ditekuk 1, kakinya yang 1 ini yang ujung harus 90 derajat. Tarik 1, 2. Jangan sampai ke bawah udah diangkat lagi. Sampai 10 kali. Masya Allah. Ganti. 1. Ini untuk menguatkan paha. Oke? Jadi nggak usah tinggi-tinggi gini ya, tapi cukup setinggi lutut. Oke? Yang ketiga, ini harus ada sela di sini. Terus kita angkat perut kita untuk pantat. 1. Ini lurus ya. Tarik lagi. 2. Ditahan dikit sebentar, tarik lagi. Ininya nggak boleh begini ya, harus begini terus. 3. Balik lagi. Dah, itu sampai 10 apa 8 sampai 10 kali. Terus yang ini latihan di tempat tidur ya. Begini. Kakinya disilang, 1 di dalam, 1 di luar. Yang di dalam mendorong keluar, yang di luar mendorong ke dalam. 1, 2, 3. Dorong kuat, tetapi jangan pakai tekanan lebih karena akan bisa kram. Nah, ini ya. Terus dibalik. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu. Ini dilakukan sebelum turun dari tempat tidur. Pagi Karena itu. kalau pas jalan, lututnya, kakinya sudah harus dipersiapkan. Dilakukan boleh kapan saja di tempat stres seperti ini. Bangun tidur gitu. Berikutnya kita akan duduk. Nah, duduk. Tidur kok terus mandi. Duduk begini ya. Sudah kelihatan? Oke. Kelihatan, Bu Guru. Ya, oke. Duduk begini. Ini nggak boleh ada sela. Harus nempel. Nempel. Terus ini kakinya ditopangkan 1, tarik. 1, 2, 3, 4. Dibalik. Ya, sampai 10 atau 20 kali. Terus ditahan. Nah, ya. Oke, dipercepat sedikit, Mbak Dini. Oke, terus begini. Kalau kita berdiri dari duduk harus begini dulu, baru begini. Jadi jangan begini ya, kalau berdiri jangan begini ya. Itu lututnya akan sakit. Harus begini dulu, terus baru begini. Ini adalah latihan juga. 1, 2, 3, 4. Seterusnya. Ya. Berikutnya. Berdiri. Angkat untuk keseimbangan. Terus dibalik lagi. Angkat untuk keseimbangan. Injek. 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 Ini yang untuk di kursi atau berdiri. Terus yang problem adalah lutut. Jadi kita akan berlatih untuk mulai untuk gerakan sholat. Sholat begini, begini, begini. Ya. Ini. Terus lakukan. Melatih agar waktu sholat bisa melakukan ini ya. Ya, bisa melakukan ini. Ya, bisa melakukan ditekuk begini. Oke. Nah,
Postur tubuh yang baik adalah ditempelkan di tembok dan harus berjalan seperti layaknya yang kemarin dibilang harus sedikit sombong. Nggak boleh begini. Ya harus terus lurus, terus melangkah. Itu postur tubuh harus betul. Dari awal, kalau postur tubuh betul, berarti sudah bisa menjaga kita untuk menjadikan postur terima tubuh. Terima kasih Mbak Dini. Ini kita kita lakukan bangun tidur ya, sebelum melakukan segala sesuatu, sebelum kegiatan lain dilakukan ini. Mudah-mudahan ya, bisa jadi lancar. kakinya dipersiapkan dengan kita senam seperti itu. Dilakukannya nggak seperti BEP Pak, 12 jam enggak. Boleh setiap saat kalau kita waktunya cukup. Tapi ini olahraga fisik ya, ingat. Ya. BEP kita olahraga pernafasan. Dua-duanya dibutuhkan ya. Ya. Gambar di sharing Pak. Dan ini Amir. jangan khawatir karena ini kita rekam di YouTube. Silakan boleh dilihat di saya YouTube sharing besok. nanti Bu Pak. Ya. Jadi ini dilakukannya sebelum kita melakukan aktivitas supaya lutut kita sudah siap. Ya. Yang tadi saya lakukan adalah untuk memperkuat otot paha dan otot betis serta otot pantat. Terima Kalau kasih, itu kita lakukan, Mbak, proses akan proses menurunnya itu akan lambat. Karena terus terang ini tidak bisa ada obatnya, tidak bisa ada pasti akan sakit terus. Nambah sakit kalau kita tidak melakukan exercise. Terima kasih Mbak Dini. Mohon maaf pada tuan rumah hari ini, Ibu Meti. Kita mundur 4 menit ya, tapi nggak apa-apa. Ini sangat penting sekali. Tolong Mbak Dini sebelumnya. Terima kasih sekali. Co-hostkan yang belum di-co-host ya, Pak Is tadi belum. Terima kasih pada teman sekalian dan saya kira kita serahkan kepada tuan rumah Mbak Dini. Dan silakan tuan rumah di spotlight. Silakan. Terima kasih semua. Terima kasih. Silakan Bu Meti. Iya, terima kasih Pak Amir dan Ibu Dini. Assalamualaikum pagi. Selamat datang para peserta latihan bersama Bioenergy Powers virtual KBI Komisariat Pondok Kelapa dan sekitarnya. Latihan ke-911 pada hari Selasa 17 Januari 2023. Untuk sebelum acara, saya akan bacakan susunan acara. Pertama, doa bersama, pembacaan tata tertib, Mars BEP, meneriakan yel-yel, pembacaan daftar pemandu, refresh, menyaksikan video guru besar, latihan bersama 30 seri, doa penutup, dan diakhiri dengan foto bersama. Doa bersama, pertama, ditujukan untuk diri kita masing-masing, dan maksud saya juga peserta yang hadir pada pagi ini. Semoga latihan yang kita lakukan pada hari ini bisa menambah derajat kesehatan kita, dan semoga acara kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Kedua, kita doakan teman-teman kita yang mungkin pada hari ini tidak bisa mengikuti latihan virtual dikarenakan sakit. Semoga bisa segera sembuh dari penyakitnya. Dan apabila yang sedang ada masalah pada hari ini, segala masalahnya bisa dapat diselesaikan. Ketiga, kita doakan founder Bioenergy Powers, Bapak Hari J. Angga, segala ilmu yang telah beliau ajarkan kepada kita dan kita telah jalankan selama ini bisa menjadi amal jariah bagi Bapak Hari J. Angga. Doa dimulai. Doa selesai. Untuk selanjutnya, saya akan bacakan tata tertib BEP virtual. Pertama, host akan menonaktifkan mikrofon atau mute peserta selama latihan. Dan untuk pemandu yang akan bertugas, silakan unmute sebelumnya. Kedua,
para pemandu A, salah satunya dimatikan koneksinya dari Zoom. Oke. Berikutnya kita menyanyikan lagu BEP. Ikhlas Indonesia menjaga kesehatan kita melalui orang nafas tanpa Allah dan jaga kesehatan kita melalui orang nafas tanpa Allah dan obat kesehatan seluruh Nusantara. Itulah kesehatan bangsa, itulah. Untuk selanjutnya, kita teriakan yel-yel. Untuk ibu-ibu bisa di-unmute, bapak-bapak juga. Yang semangat ya ibu-ibu, bapak-bapak. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Salam Salam sehat. sehat. Salam sehat. Yepes. Sehat. Sehat. Bukan. Bahagia. Luar Luar biasa. Yes, yes, yes. Untuk selanjutnya, saya akan bacakan yang akan memandu pada pagi hari ini. Iya, ada Bu Romlah, Pak Amir. Yang pertama, yang memandu adalah Ibu Romlah Amuruddin dengan refresh dan pemanasan. Dilanjutkan kedua oleh Ibu Adina Adis. Tadi Bu Romlah dari Pokol 2 ya. Kedua Ibu Adina Adis dari Pokol 9. Ketiga saya sendiri dari Pokol 9. Keempat Bapak Amuruddin Nurdin dari Pokol 2. Kelima Bapak Muhammad Tontro Prastowo dari Pokol 2. Keenam Ibu Sri Surtikanti dari Pokol 8 dengan gerakan penutup. Backupnya Bapak Istiarso. Oke. Untuk co-hostnya, saya rasa sekarang adalah menyaksikan menyaksikan refresh dari ya. Silakan Ibu Romlah untuk memulai memandu yang pertama dengan refresh-nya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya mendapat kesempatan lagi untuk menyampaikan refresh mengenai BEP. Topik kali ini saya ingin sedikit mereview mengenai frekuensi latihan BEP. Seberapa seringkah kita dianjurkan untuk berlatih BEP agar ada manfaatnya ke dalam tubuh kita, bisa meningkatkan derajat kesehatan kita. Nah, ini saya punya pengalaman.
beberapa waktu yang lalu pada awal-awal saya berlatih BEP, belum sebelum pandemi ya. Jadi saat itu adalah latihan tatap muka. Saya melakukan sepekan hanya 1 kali di rumah sehat saya. Kemudian saat itu saya berbincang-bincang dengan senior kita, yaitu Ibu Dewi Supadio. Saya tanya ke beliau, saya hanya latihan sepekan sekali, itu bermanfaat nggak? Ada pengaruhnya nggak ke tubuh saya? Beliau dengan tegas menjawab, tidak ada. Dan beliau dengan tegas menganjurkan latihan BEP itu dilakukan setiap hari. Bahkan lebih bagus lagi adalah pagi dan sore. Mestinya untuk senior-senior seperti kita purna tugas yang sudah purna tugas itu tidak ada masalah ya untuk melakukan BEP setiap kali, setiap hari, karena kita memang sudah tidak ada kewajiban untuk bekerja. Nah, yang timbul pertanyaan bisa jadi untuk yang masih aktif. Yang masih aktif itu tidak mudah untuk bisa meluangkan waktu setiap hari 40-45 menit. Kemudian mungkin timbul pertanyaan, kalau kita melakukan olahraga lainnya seperti berenang atau goes atau apalagi jogging atau jalan kaki, kenapa itu kok cuma dianjurkan nggak apa-apa seminggu 2-3 kali aja? Kenapa BEP harus setiap hari? Nah, jawabannya adalah yang pertama, olahraga seperti yang saya sebutkan tadi, itu memang ditujukan untuk melatih otot-otot, sehingga harus dilakukan rutin, tetapi tidak dianjurkan terlalu sering, karena justru itu bisa beresiko cedera otot. Sedangkan BEP tidak dikategorikan dalam olahraga melatih otot. Jadi BEP itu kalau gerakan tulang belakang yang kita lakukan itu bertujuan untuk relaksasi. Nah, kalau gerakan tangan itu tujuannya untuk menempatkan dan mendistribusikan energi yang dihasilkan dari olah nafas. Sehingga itu perbedaannya. Sedangkan jawaban yang kedua adalah olah gerak dalam BEP tidak mengkonsumsi banyak energi. Sehingga di akhir latihan pada umumnya itu olahraga BEP itu tidak banyak mengkonsumsi energi, sehingga setelah latihan itu tetap bugar karena surplus energi. Sedangkan olahraga yang saya sebutkan tadi banyak mengkonsumsi energi, sehingga pada umumnya setelah selesai latihan itu kelelahan, terengah-engah ya umumnya, karena juga tertimbunnya asam laktat dalam otot sehingga menimbulkan pegal-pegal. Jadi kalau kita bandingkan antara olahraga dan BEP, bisa kita simpulkan sebagai berikut. Olahraga membutuhkan energi untuk bergerak. Sedangkan BEP justru menghasilkan energi meski tidak dibutuhkan. Kemudian olahraga dipaksakan terjadi oksidasi supaya dihasilkan energi. Sedangkan dalam BEP, energi itu akan intensif terjadi karena berlimpahnya oksigen. Dalam olahraga berdampak tekanan darah naik, denyut jantung juga meningkat, kelelahan, dan tetap berkeringat meski latihan sudah di stop. Sedangkan dalam BEP, tekanan darah menjadi normal, denyut jantung akan menuju stabil, dan keringat serta-merta akan hilang saat
latihan di stop. Jadi olahraga terjadi defisit tenaga, sedangkan pada BIP akan surplus tenaga. Pada orang yang sakit, olahraga tidak dianjurkan. Sedangkan orang yang sakit, BIP tetap dianjurkan. Begitulah kira-kira perbedaan olahraga dan BIP. Jadi kesimpulannya, latihan tiap hari, jangan takut kelelahan, jangan takut cedera. Sesuai dengan nyanyian yang kita nyanyikan setiap hari. Hantam, hantam, 30 seri setiap kali. Demikian refresh saya, semoga bermanfaat. Jika kurang tepat kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hitungan 5 hitungan, 10 hitungan, 15, 20, 25, dan 30 hitungan. Kita mulai. Lima hitungan. Tarik. Dua. 10 hitungan. Tarik. Dua. 15 hitungan. Tarik. Dua. 20 hitungan. Tarik. Dua. 25 hitungan. Tarik. Dua. Akhir 30 hitungan. Tarik. Dua. Kita mulai 5 seri yang pertama. 1-1. Tarik. Gesek perut. Gesek piting. Tarik ke belakang. 2. 1-2. Tunduk jauh. Tarik. Jauhnya kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. 2. 1-3.
3, tarik. Tangan kaku ke depan, lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek kuping, tarik ke belakang, buang ke atas. Buang dagu, tarik, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang. Dua, tunduk jauh, tarik, jaga kening, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang. Dua, tiga, tarik, tangan kaku ke depan, lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang ke atas. Tiga, satu, tarik, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang. Tiga, dua, tunduk jauh, tarik, jauhi kening, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang. Tiga, tarik, tangan kaku ke depan, lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang ke atas. 4-1, tarik, gesek perut, tarik ke belakang, buang. 4-2, tunduk jauh, tarik, jauhi kening, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, 4-3, tarik, tangan kaku ke depan, lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang. 5-1, tarik, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang. 5-2, tunduk jauh,
tarik, jangan penuh, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang. 5-3, tarik, tangan kaku ke depan, lentur ke atas kepala, perut, perut, dagu, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang ke atas. Atur nafas 3 kali, tarik, buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Tarik. Hari kedua. 1-1, tarik, gesek perut, gesek pipi, tarik ke belakang, satu dua, hidup jauh, tarik, jawel kening, gesek perut, gesek pipi, tarik ke belakang, satu tiga, tarik, tangan kaku ke depan, bentur di atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek pipi, tarik ke belakang, buang ke atas. Dua satu, tarik, gesek perut, gesek pipi, tarik ke belakang, 2-2, tunduk jauh, tarik, jawel kening, gesek perut, gesek pipi, tarik ke belakang, 2-3, tarik, tangan kaku ke depan, bentur di atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek pipi, tarik ke belakang, buang ke atas. Gesek pipi, tarik ke belakang, buang. 3-2, tunduk jauh, tarik, jawel kening, gesek perut, gesek pipi, tarik ke belakang, 3-3, tarik, tangan kaku ke depan, bentur di atas kepala, perut, hidung, perut,
dagu, gesek perut, gesek putih, tarik ke belakang, buang ke atas. 4-1, tarik, gesek perut, gesek putih, tarik ke belakang, buang. 4-2, tunduk jauh, tarik, jauh kening, gesek perut, gesek putih, tarik ke belakang, buang. 4-3, tarik, tangan kaku ke depan, lentur di atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek putih, tarik ke belakang, buang ke atas. 5-1, tarik, gesek perut, gesek putih, tarik ke belakang, buang. 5-2, tunduk jauh, tarik, jauh kening, gesek perut, gesek putih, tarik ke belakang, 5-3, tarik, tangan kaku ke depan, lentur di atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek putih, tarik ke belakang, buang ke atas. Atur napas 3 kali. Tarik. 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 Yang ketiga. 1-1, tarik, gesek perut, gesek putih, tarik ke belakang, buang. 1-2, tunduk jauh, tarik, jauh kening, gesek perut, gesek putih, tarik ke belakang, buang. 1-3, tarik, tangan kaki di depan, lentur di atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek putih, tarik ke belakang, buang ke atas. 2-1, tarik, gesek perut, gesek putih, tarik ke belakang, buang. 2-2, tunduk jauh, tarik, jauh kening,
Gesek perut. Gesek pipi. Tarik ke belakang. Dua. Dua, tiga. Tarik. Tangan kaki di depan. Bentuk di atas kepala. Terus. Hidung. Terus. Dagu. Gesek perut. Gesek pipi. Tarik ke belakang. Buang ke atas. Satu. Tarik. Tarik ke belakang. Buang. Kedua, duduk jauh. Tarik. Tarik perut. Gesek perut. Gesek pipi. Tarik ke belakang. Buang. Tiga. Tarik. Tangan kaki di depan. Bentuk di atas kepala. Terus. Terus. Dagu. Gesek perut. Gesek pipi. Tarik ke belakang. Dan ke atas. 4-1. Tarik. Gesek perut. Gesek pipi. Tarik ke belakang. Buang. 4-2. Bentuk jauh. Tarik. Jauh ini. Gesek perut. Gesek pipi. Tarik ke belakang. Buang. 3. Tarik. Tangan kaki di depan. Bentuk di atas kepala. Terus. Tiga. Tarik. Kaki ke depan. Buang ke atas. Tarik. Belakang. 2. 4-2. Duduk jauh. Tarik. Gawir kembali. Gesek perut. Gesek pipi. Tarik belakang. 2. 4-3. Tarik. Tarik kaki ke depan. Kepala. Lagi.
Gesek perut. Gesek kaki. Tarik ke belakang. Buang ke atas. 1. Tarik. Gesek perut. Tarik ke belakang. Buang. Duduk jauh. Maju. Belakang. Tarik. Buang ke atas. Tarik. Gesek perut. Belakang. Buang. 2, tunduk jauh. Tarik. Tarik. Buang ke atas. Buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. 5 seri ke-5. 1-1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik ke belakang. Buang. 1-2. Tunduk jauh. Tarik. Jawil kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik ke belakang. Buang. 1-3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang ke atas.
21. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang. 22. Tunjuk daun. Tarik. Jawil kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang. 23. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang ke atas. 31. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang. 32. Tunduk jauh. Tarik. Jawil kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang. 33. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang ke atas. 41. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang. 42. Tunduk jauh. Tarik. Jawil kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang. 43. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang ke atas. 51. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang. 52. Tunduk jauh. Tarik. Jawil kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang.
5-3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Bentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang ke atas. Atur nafas 3 kali. Tarik, buang. Tarik. 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 Buang. Terima kasih. Seri terakhir. 1-1. Tarik. Tarik belakang. Buang. 1, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jauh ini. Gesek perut. Belakang, buang. 1, 3. Tarik. Tangan kaku di depan. Bentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Belakang. Buang ke atas. 1. Tarik. Gesek perut. Makan. Buang. 2, tunduk jauh. Tarik. Gesek perut. Buang. 2, 3. Tarik. Satu di depan. Bentur ke atas kepala. Perut. Buang. 3, 1. Tarik. Tiga, 2, tunduk jauh. Tarik. Tarik. Tangan kaku di depan. Dari perut ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut.
satu, tarik. Empat, dua, tunduk jauh. Tarik. Empat, tiga. Tarik. Satu di depan. Dan ke atas kepala. Perut. Jatuh. Gesek perut. Gesek putih. Tarik ke belakang. Buang ke atas. Bunga satu. Tarik. Gesek perut. Tarik ke belakang. Buang. Dua, tunduk jauh. Tarik. Jauh kuning. Gesek perut. Tarik belakang. Buang. Lima, tiga. Tarik. Dengan kaki di depan. Dan turun ke atas. Hidung. Gesek perut. Buang ke atas. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita telah menyelesaikan 30 seri latihan pada pagi ini. Semoga latihan kita pagi ini bisa membawa manfaat, terutama bisa meningkatkan derajat kesehatan kita. Amin. Alhamdulillah, pagi hari ini tadi saya melihat diikuti oleh 44 atau 45 penggiat ya. Ya, semoga. 46. Oh, 66 banyak. Oh, dengan yang ini ya, yang di lapangan belum ya. Oke, untuk sebagai penutup dari latihan ini, kita lakukan doa untuk mensyukuri apa yang telah kita lakukan dalam latihan ini benar-benar agar bisa bermanfaat bagi tubuh kita, kesehatan kita, dan semua yang hadir pada hari ini. Berdoa, dimulai. Selesai. Oke. Untuk selanjutnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pemandu. Pertama Ibu Romlah dari Pokkel 2 dengan reverse. Kemudian dilanjutkan oleh Ibu Adlina dari Pokkel 9. Kemudian dilanjutkan Bapak Amiruddin Nurdin dari Pokkel 2, kemudian Bapak Muhammad Tantro dari Pokkel 2, dan terakhir tadi ditutup oleh Ibu Sri Surkanti dari Pokkel 8. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para host dan co-host
yang telah bergotong royong sehingga bisa berjalannya latihan hari ini dengan lancar, dengan baik, yaitu terdiri dari Ibu Dini, Bapak Amiruddin, Ibu Sheni, kemudian Bapak Burhan, itu ya Pak ya, terus dengan Pak siapa tadi, Pak Istiarso ya, yang Pak Istiarso. Kemudian terakhir khusus saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Supadyo yang telah menyediakan link untuk latihan virtual kita bersama. Juga para peserta. Dan juga para peserta yang sudah sedia mungkin tiap hari, tidak seperti saya ya, karena saya bekerja jadi kadang ada, kadang enggak. Tapi saya yakin bapak-bapak senior yang ada dan ibu-ibu senior yang ada di sini tidak pernah lewat untuk mengikuti latihan Zoom ya, sehingga latihan virtual ini bisa berlangsung sampai pada hari ini yang sudah latihan ke 911 ya. Terima kasih para peserta, para host dan co-host, dan juga para OJTers ya, kita semua yang OJTers yang memandu pada hari ini semuanya OJTers ya Pak ya, Bapak Ibu ya. Semangat ya. Ini benar-benar tugas yang lumayan buat saya. Aduh, agak PR. Oke. Selanjutnya kita foto bersama ya. Enggak evaluasi. Oh iya, foto bersama. Foto bersama dulu. Kalau evaluasinya nanti ya, setelah foto bersama. Foto bersama dulu. Foto bersama ada Pak Burhan atau siapa ini yang ininya? Pak Burhan. Boleh mulai, siap pasang action. 1, 2, 3. Yes. Iya, sebentar. Yes. Ini masih kamera lama, jadi simpan dulu. Kalau kamera baru langsung jadi dia. Sama aja Pak. Kamu dulu Pak Burhan, masuk kantong. Pak, Kalimantan Timur, ya halaman 2. Pasang action. Action. 1, 2, 3. Iya, udah aksi semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Burhan. Terakhir evaluasi akan dilakukan oleh Pak Supadyo ada? Pak Supadyo nggak ada, Bu Dewi. Dewi Hardi. Oh, oke. Ibu Dewi, monggo silahkan Bu Dewi untuk evaluasinya pada hari ini. Dipersilahkan. Tadi ikut dari awal kah Bu? Oh ini ada Bu Dewi. Ada 2 Dewi. Ada Dewi, Ibu Dewi. Saya tidak ikut dari awal. Ya. Ada itu instruktur atau pendamping lain yang hadir. Mohon maaf, saya nggak mengikuti dari awal. Ya Bu. Ya Bu. Ya. Mau laporan berapa yang hadir di situ? 21 orang. 21 orang, luar biasa. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Ya Bu Dewi Hardi dari awal? Iya, iya. Alhamdulillah, bagus sekali nih Bu. Ya ini maaf ditinggal tadi sebentar, apa buka dulu, buka puasa. Ada Pak Yuwono. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti ikut dari permulaan ya, Pak Yu juga bisa ini kali. Mengevaluasi. Mengevaluasi ya. Seperti yang biasa ya, kalau untuk vokal itu sebetulnya gerakannya tuh udah apa ya, udah bagus, perfect ya? belum hari karena masih ada kesalahan yang umumnya memang udah kebiasaan. Jadi karena semuanya udah pemandu dari dulu sih udah biasa, tapi mungkin baru sekarang dilihat benar-benar sama teman-teman dan juga ada pengoreksian. Jadi kebiasaan itu ya memang sukar untuk ditinggalkan, kecuali kalau memang betul-betul sudah seperti saya bilang dulu itu dilihat di cermin sendiri dan mulai secara dari 1 sampai 30, karena biasanya permulaan udah oke, tapi kalau udah di tengah-tengah itu udah sekitar ke 30
keempat itu udah mulai kebiasaan, jadi kembali lagi ininya apa yang kebiasaan. Sudah tahu, cuman kebiasaan seperti kayak di sini harus ya ini harus begini, jadi begini. Jadi memang kalau waktu gesek perut, ini kamera saya kurang bagus. Memang kalau gesek perut ini begini kan, gesek perut ke situ, baru terus ke ini. Tapi kalau untuk yang ketiga itu perut itu harus begini, tidak begini. Masih banyak yang begini. Ini jadi harus begini. Juga di atas kepala juga begini, dan jangan terlalu lama, jangan lama diam gitu, jangan asal set ambil. Kayak kesetrum gitu. Set. Lalu untuk hidung juga sama, ini juga sama. Nah, ini kemana? Nah, harus persis di sini. Itu masih banyak yang memang udah kebiasaan, terutama yang banyak saya lihat begini. Ini harus begini kalau di ketiga itu. Lalu untuk seperti yang memang ini paling penting, untuk ke belakang itu harus betul-betul bersatu ya. Wing shoulder-nya ini enak bener kalau udah nemu. Kalau udah nemu, ini mungkin ada yang begini, ini baru nemu. Ada yang begini, baru nemu. Jadi itu beda-beda nanti gerakannya, terserah sendiri-sendiri gimana nemunya sampai bisa belikat tuh enak. Sehingga begitu dikeluarkan itu tenaga tuh ada dari sini tuh ikut. Jadi tidak perlu dari sini. Kalau dari sini tuh begini. Ini dari sini semua, justru tanpa kita ada tenaga juga dia tuh udah mendorong sendiri. Tuh, udah mendorong sendiri. Jadi tidak perlu pakai tenaga. Yang udah bagus semuanya kalau untuk gerakannya, cuman ya itu kebiasaan aja. Kadang-kadang kayak gini juga karena nggak konsentrasi, lupa ke depan gitu kan, kayak gitu. Itu udah ya memang harus diperbaiki sendiri saja. Dan tapi semuanya secara keseluruhan semuanya sudah baik, dan juga tidak ada yang grogi, tidak ada yang udah lancar, udah biasa. Cuman ya itu jeleknya kebiasaan, jadi kembali pada waktu udah kedua ketiganya kayak gitu. Sekian mungkin dari saya, terima kasih. Terima kasih Bu Dewi. Ayu, mungkin Pak Yu mau menambahkan? Pak Yuwono dibuka dulu Pak Yuwono, sambutannya Pak Yuwono. Ya Pak, menambahkan Pak, dibuka dulu mic-nya. Lama tidak kelihatan Pak Yuwono. Nih maaf nih, saya tidak dari awal, paling di nomor 2 ya. Kedengaran nggak? Ya, kedengaran. Soalnya dari jarak. Saya sih belum biasa ngasih komentar ya kalau di grup ini ya. Jadi tapi saya kesannya semuanya udah bagus ya. Cuma satu tadi saya nambahin dari Bu Dewi tadi, pada saat yang gerakan ketiga itu, pada waktu lepas itu, kok kita jarang melihat yang benar-benar bertenaga gitu. Kayak dorong mobil tapi nggak ada mobilnya, terus ke atas. Kalau Anda kan kelihatan agak bergetar dikit ini. Saya sendiri itu merasakan seperti itu, tapi yang sebelah kiri itu kurang terasa gitu. Jadi itu untuk mengukur juga kiri kanan kita ya. Kiri kanan kita itu benar nggak sama ini. Kalau saya sebelah kiri kurang setenaga yang sebelah kanan tangan itu. Sejak dulu itu nggak tahu kenapa. Nah itu yang evaluasi. Jadi saya lihat dari teman-teman di sini tadi ada yang beberapa yang nggak kelihatan gitu, nggak kelihatan kalau dorong itu baik di 1, 2, dan 3, tapi khususnya yang 3 itu karena harus ke atas. Nah, harus ke atas. Saya kira itu aja evaluasinya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Yuwono. Ya. Suaranya nggak jelas ya, putus. Jelas. Oh, kita jelas Bu dari ini. Oh, kalau gitu. Ya di tempat Ibu. Sana.
Jadi ngaca. Barusan tadi Ngaca. mandi pakai, jadi masih basah, jadi kelihatan. Oke Pak, masih ada Oke. tambahan lagi? Baik. Kembali ke tuan rumah awal. Tuan rumah Tadi asli. mau di spotlight sama Ibu Sheni kita berdua, tapi ternyata saya langsung tackle, jadinya yang benar adalah Ibu Meti. Kalau tidak ada apa-apa, kita ada yang mau ditambahkan seperti lagi? biasa Mbak Dini ditanya siapa yang ulang tahun hari ini? Oh, siapa? Adakah yang ulang tahun hari ini ngaku? Tidak. Kayaknya ada yang baru kali Mbak. Yang baru? Ya, coba. Yang baru saya tunjuk lihat, tangan. cek. Yang baru Yang tunjuk baru tangan. tunjuk tangan, yang baru pertama kali gabung, bagaimana? Is Nora here? Nora? Nora, not yet. Bu Tuti, Nora jadi nggak ikut? Dibuka dulu itunya, dibuka dulu ya. Kalau ini siapa ini? Ini siapa? Ini siapa ya? Ini Bu Umi. Lagi makan Bu Umi. Bu Umi, ayo Bu Umi ini dari pokok 9 nih Bu Umi. Lagi Ya buka Allah. puasa, saya yang buka puasa. Makanya enak sekali Bu Umi. Ya pulang dari umroh nih. Dan tidak merasa kalau di spotlight. Pamer nakal nyepot Pamer tahu aja yang lagi ngapain-ngapain. Ada. Makanya hati-hati. Pamer nakal. Melihat sambil garuk-garuk bisa keluar loh. Garuk-garuk bisa keluar. Ya. Ada siapa lagi ya? Aduh, Bu Adina sampai ketawa terus. Enggak. Bukan hari ini. Tidak jadi ikut hari ini. Oke. Ya, tadi yang saya berikan latihan hitungan. Exercise-nya bisa diapalin. Terima kasih Bu Dini. Hah? Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Nanti akan di-share gambarnya di grup ya, supaya bisa dilakukan untuk mencegah supaya tidak makin buruk. Iya. Ya. Terima kasih Mbak Dini, kita semua jadi sadar Ya. bahwa kesehatan kita Ya. sangat penting. Karena kita kalau lebih lansia lagi, lebih senior lagi, nanti jangan mau ada KKN, Pak. Ya. Apa itu Kanan KKN? kiri nuntun. Kanan kiri nuntun. Jangan ada KKN ya, kanan kiri nuntun. Kita harus mandiri. Ya, begitu. Allah sehat sampai. Amin ya. Ya, Sehat. mudah-mudahan kita semua tetap sehat. Maka berlatih terus ya, kita tiap hari. Ya, rajin latihannya BEP iya, yang tadi saya kasih iya. Jadinya Virtual maupun mandiri maupun di tatap muka, semua berlatih. tadi refreshnya Nyonya bagus banget, Mas. Ya, kita semua Luar lah. biasa. Sopo sih gurune? Aku malah ngerpek. Oh, ngerpek ya, malah Bu Romlah luar biasa. Terima Mengingatkan kasih. kepada kita semua. Bagus ininya refresh. Ya, refreshnya bagus sekali. Jadi kalau untuk Udah, MKB bagus mah udahlah. karena kebanyakan Cuman yang itu ikut hanya di kebiasaan- tatap muka itu cuma kebiasaan seminggu aja. sekali ya, Mas. Iya. Nah, kalau diperdengarkan nanti ulasan dari Bu Amir, Bu Romlah, wah itu bisa menyadarkan. Terima kasih Bu Romlah. Ya, dia sudah tutup kamera, nggak tahu di mana itu. Wah, di mana? DPR, Pak. Langsung ke dapur ya, Pak. DPR. Ya, saya Ngomong cucu. ngomong cucu Itu lagi. ada itu, tuh di belakang tuh. Masih teriak juga, tapi nggak muncul Bu teriaknya. Dini itu ada di belakang tuh. Di belakang Pak Amir siapa tuh? Itu Oh, saya itu Mbak lagi Dini, Mbak motret. Dini. Itu Mbak Dini lagi motret. Kirain ibu. Lagi motret yang kelihatan nih, ada pahanya kelihatan tuh. Tak minggir. Ya, sudah ya, Kena di dihitung situ, mundur ya. balik sini lagi. Ya. Ada acara lagi saya. Nggak berapa Ya, lama. maka dihitung. Ya. Assalamualaikum semuanya.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo itu mundur pada hari ini. Amin. Bapak-bapak. Assalamualaikum. Salam sehat. Salam sehat. Assalamualaikum semuanya.